tahu nggak? Kamu itu salah satu hal terbaik yang pernah terjadi sama aku. Love you too, Dio. Saya lihat ada aura gelap di sekitar ibu. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Kenapa ibu bisa ada di rumah dan berakhir seperti ini? Jangan-jangan ibu bersekutu dengan Irmis. Kalau atas nama Tuhan saja kamu masih anggap aku berbohong. Gila kamu. Ini bukan anak kita, ini set. Cukup! Tahun-tahun gak pulang ke rumah, sekarang pulangnya untuk mati. Sebenarnya apa tujuanmu, Bu? Gak mungkin. Kalau kalian mau anakku, lakuin aku, Bima! Tadinya saya berharap itu begitu seret, cut dong gitu ya. Kok nggak di-cut gitu. Film ini tuh punya hal yang beda. Kita Beda. dan itu hanya bisa ketahuan kalau teman-teman nonton nanti. Ada hal yang beda dan unik yang kita cuma bisa bilang bahwa aku belum lihat ini di film Indonesia yang lain. Iya. Ini akan dijelaskan oleh Mbak Putri secara ilmiah, bahwa di film adegan ngejilat, megang atau dan sebagainya. Megang aja kalau sepanjangin megang. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb sama gue Bayu Indah Permana. Di depan gue udah ada case dari film horor Perjamuan Iblis. Tepuk tangan lu dong biar ada Mbak Putri Patricia. Halo Mbak. Selamat siang, Halo, malam. Halo Kang Epi. Halo, sampai ketemu. Sampai ketemu. Baru ketemu. Ini para case dari film horor Perjamuan Iblis. Serem banget nih, bawa iblis nih. Boleh mungkin Mbak Putri aja deh cerita Perjamuan Iblis itu secara garis besar apa sih? Menceritakan tentang apa? Suruh bikin sinopsis tuh paling susah sebenarnya. Film ini bercerita tentang, mulai dari situ kayaknya. Kita akan ada spoiler di sini nih. Itu dia tuh. Kalau ini ada editannya kan ya, bisa diedit dong. Ada, coba kita kayak nggak mau deh. Gitu ya. Oke, coba ya. Tolong ditambahkan dengan kami. Nanti kalau misalnya spoiler kita akan beep sendiri deh. Auto sensor. Oke, film ini bercerita. Oh belum. Oke, belum. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga kecil yang harmonis. Kala, Radit, dan anaknya Bima yang tampaknya menjalani hidup dengan sangat bahagia. Hingga suatu hari, Kala menyadari bahwa ada yang berbeda dari anaknya. Dan bagaimana Radit menanggapi perbedaan yang disadari oleh Kala, itu baru akan terjawab dan terkuak pelan-pelan di Perjamuan Iblis. Aman banget nih. Iya. Berhasil Global banget. Selamat ya. Terima kasih. Aduh luar biasa. Panjang nih. Iya. Oke. Aman. Nggak sinopsis sih, kalau tadi hampir logline doang, hampir premis doang sebenarnya. Cuman kalau untuk peran boleh satu-satu dari Mbak Putri Patricia sebagai siapa di Perjamuan Iblis? Di sini karakter saya jadi Ibu Santi. Ibu Santi itu best friend-nya dari Ibu Kala. Tempat curhatnya. Bisa dibilang. Pokoknya kita best friend banget deh. Jadi kalau misalnya kayak Kala ada punya masalah, pasti Santi akan coba bantu sebisanya Santi. Aku sebagai Kala Nirmala, ibunya Bima, istrinya Radit. Nyebelin banget. Soalnya nggak ada, anak gue nggak ada nih. Ada Soalnya anaknya nggak ada di sini. Iya, ada Jordan Omar yang jadi Bima, dan ada Fandi Christian yang jadi Radit gitu. Kalau Kala sendiri karakternya seperti apa dia? Apa ibu yang sendu apa ibu yang berani? Ibu yang sendu. Ya, dia adalah guru BP.
Oh, seorang guru. Makanya temennya Iya. kepala sekolah. Oh. Sebenarnya kepala sekolah. Kepala sekolah gitu. Jadi Oh, bagus ya temannya sama kepala sekolah ya. itu pinter kan. Pinter cari temannya pinter dia. Makanya kalau anakku manggil tuh, ya Tante Santi gitu. Kalau di sini ibu, Oh. tante nak gitu Hmm. manggilnya lain. Jadi ya memang ibu yang sayang sama keluarganya gitu. Terus perempuan yang hidupnya biasa saja, sederhana tapi pinter. Nah, di mana letak kepandaiannya Atau kebodohannya. atau kebodohan? Ya Gitu kan? ya, memang dia adalah sahabat saya yang sering mengingatkan kebodohan saya. Jadi ngomong-ngomong pinter ada di dialognya Kang Epi nih. Nih dia. Nah ini Iya. nih. Kang Fandi. Coba Kang Epi perannya sebagai Saya sebagai Pak Arya berperan sebagai memerankan orang yang menjaga suaminya dia, menjaga suaminya. Jadi kemanapun dia pergi, percayakan sama saya. Ibu jaga di rumah aja sama anaknya. Jadi ibu jangan tahu apa yang terjadi di luar rumah. jadi rahasia si bapak ada di Pak Arya. Iya, sebenarnya nggak rahasia juga. Tapi kalau disebutin di sini jadi spoiler. Waduh, masih aman teman-teman. Aman, masih aman. Apa lagi ya? Udah itu aja. Udah itu aja dulu. Pak Arya percaya kalau punya istri nggak perlu pinter-pinter. Eh, Tapi kalau Epy Kusnandar percaya punya istri mesti pinter. Pinter banget. Iya. Banget ini. Pinter nego. Yes. Saya Itu sebagai apa paling dan penting. bisa dapat paketan gimana nih? Iya nih paketan. Aku di sini berperan Tapi ini sebagai- bukan paket hemat loh ya. Hah? Mesti dicatat ya. Iya, beda. Tidak hemat. Beda paketnya. Iya, beda. Iya, aku di sini berperan sebagai orang tua muridnya dari Ibu Salah. Kala, Ibu Cika. Orang tuanya ini Fiercely ya? Iya, Bagus ya. ibunya Priscilla. Oke, kalau karakternya gimana? Apakah indigo juga mungkin ibunya? Enggak, Keren. tapi dia tahu anaknya punya kelebihan itu. Ya pokoknya hidupnya itu kayak nggak punya beban gitu ya, Mbak ya. Pokoknya beban semua itu kayaknya. Tapi udah Jadi denial. udah bodo amat lah pokoknya. Dia yang penting ada udut. Inilah saat dimana tolong ya merek masuk. Ya, siap nih, siap nih di nego. Tetap masuk. Iya. Siap di nego. Kalau untuk Mbak Putri dia bersanding dengan Mas Fandi, kalau bisa lihat filmnya ini kayak lebih banyak emosionalnya ya. Untuk si karakter ini kan kebetulan udah kemarin. Saya juga hati-hati sebenarnya. Gak mau spoiler dari saya. Oh baik. Jadi apa yang buat Mbak Putri membedakan film horor ini dengan horor yang sebelumnya? Kan udah banyak banget horor. Ini film horor yang keberapa? Oke, bagus juga tuh. 5, 6. Masih Ya, ingat gak? makanya gitu. Ingat gak tapi ingat dulu gak tapi? Enggak. Banyak. Sebenarnya nggak sebanyak itu lagi. Di atas 5. 10 sampai sih, 10 ada sih. Di atas Lebih. 10. 10 ada. Emang nyampe? Kayaknya nggak nyampe 10 deh. Ada. Di atas 5 mungkin, tapi kayaknya nggak nyampe 10. Oh, di atas 5 ya. Kayaknya. Oh, 9 Tapi mungkin. kan tidak semuanya peran utama. Oh, nggak Ada yang semuanya. peran permisi gitu. Oh, ya permisi itu per Kalau pakai permisi berarti di atas 20. Saya nggak berani. Iya. Kalau dari aku yang membedakan Kala atau membedakan filmnya? Filmnya. Filmnya pola komentarnya adalah ini film baru yang beda. Kan kayaknya klise ya dengar kata beda gitu. Menurutku this is gonna be kayaknya akan sangat judgmental. Menurutku Kenny punya potensi untuk jadi filmmaker cult. Wow. Karena bukan karena filmnya sekte itu aku bilang cult ya, bukan itu maksudnya. Iya. Cuma maksudnya kayak kalau kita tahu di luar tuh ada Saw gitu kan, yang gory banget gitu. Terus ada juga film-film kayak Susana, itu kan juga udah cult, udah punya sektenya sendiri yang menganut itu gitu. Atau kita punya nama-nama director besar
Indonesia yang udah senior, ada Joko Anwar, ada Mo Brothers dulu gitu, itu udah punya cultnya sendiri. Aku merasa Kenny tuh bisa ke arah sana, karena dia ada satu ciri khas. Semoga ini kebawa di film dia yang lain ya. Aku merasa tuh ada satu uniqueness yang aku nggak tahu gimana jelasinnya. Tapi dari cara bertuturnya, pilihan sequence-nya, lagu sama karakterisasi. Nah, Kenny adalah storyteller yang baik menurutku. Kalau kita mengutip kemarin dibilang Pak Agus, saya nggak bisa nolak ceritanya Kenny, karena Kenny menjual ceritanya dengan sangat baik. Dia pencerita yang baik. Slamet Raharjo dulu bilang bahwa seorang director yang baik adalah orang yang pandai bercerita. Nah, Kenny dia bisa menceritakan dengan baik apa yang dia inginkan. Secara lisan setidaknya. Sebelum film itu dibikin ya. Sebelum film itu dibikin, pada saat dia pitching gitu ke investor kita, ke eksekutif produser kita, Pak Agus Yunus, Kenny melakukan pitch-nya dengan baik. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena Kenny pernah masuk di salah satu kelas di yayasanku, dan di situ pengajarnya juga bilang bahwa ceritanya menarik banget. Terus kemarin malam ketemu juga teman sekelasnya dia yang sekarang juga producing, bilang juga memang bagus banget cara Kenny bercerita. Dan dari kemarin pada saat preskon kita mendengarkan cara Kenny jawab bagus banget, terstruktur kan. Jadi dengan dia cara menjelaskan kita jadi bisa membayangkan sendiri kira-kira apa yang dia jelaskan ada di otak. Betul, dan tervisualisasi gitu. Jadi kita bisa ngebayangin sendiri cukup dengan kata-kata penjelasan dia gitu kan. Betul. Nah itu menurutku jadi keren banget. Nah film ini menjelaskan bahwa memang ada dengan sekian banyak film horor di Indonesia, film ini tuh punya hal yang beda. Beda. Dan itu hanya bisa ketahuan kalau teman-teman nonton nanti. Ada hal yang beda dan unik yang kita cuma bisa bilang bahwa gue belum lihat ini di film Indonesia yang lain. Kalau gitu melanjutkan cerita, apakah itu juga jadi akhirnya Mbak Putra dia tertarik buat main di sini dan apa cara bertuturnya Kenny yang bagus itu? Karena film pertama biasanya untuk menemukan karakteristik seorang seniman tuh cari karya pertamanya. Karya pertama yang dipublish, yang dia bisa bilang bahwa ini mau gue kasih lihat ke dunia gitu. Kalau aku merasa bahwa itu cara aku melihat seniman ya, esensi aslinya, value-value yang dia ingin tampilkan sebenarnya biasanya itu ada akarnya di karya pertama gitu. Nah, aku merasa begitu Kenny bilang itu, terus jadi Kenny juga pernah terlibat dengan yayasan gitu, jadi aku merasa kayak ayo Ken, aku mau bantu, tapi justru aku yang nanya Kenny kamu yakin? Gue berisik banget loh Ken. Ya kan aku persiapan tuh aku berisik banget. Karena waktu awal kita lagi persiapan kan kita ketemu cuma sebentar, cuman walaupun ketemu sebentar dia tuh bener-bener involved banget, nget sampai pada akhirnya kita ketemu waktu syuting kan kita udah lebih dekat gitu kan. Itu sampai nanya, Put, lu tuh produser juga ya di produksi ini? Beneran loh, karena dia bener-bener segitu involve-nya gitu. Jadi emang mereka ini semua bekerja dengan benar-benar penuh dengan pakai hati. Mereka niat mau membuat supaya Kenny yang hasil pertama yang Baby ini jadi benar-benar sukses dan bagus. Inilah mereka ini semua. Gue cuman beruntung bisa ngikut ngekor mereka. Kalau Mbak Putri juga berarti ketika ditawarin lihat susunan pemainnya, susunan ceritanya apa cara Kenny ngajaknya? Sama Kenny belum kenal, baru waktu itu ketemu dan sebenarnya sih awalnya bisa ikut bergabung di sini karena waktu itu kalau nggak salah Mas Agus yang telepon gitu kan, karena sebelumnya pernah ketemu, jadi dia bilang entar kapan-kapan kalau gue mau bikin film ikutan, ya oke gitu kan. Nah terus udah dong lewat berapa tahun kemudian baru ketemu lagi langsung di film ini. Nah terus dikasih tahu siapa aja pemainnya gitu kan, ini. Oh interesting, apalagi kan udah tahu nih ada yang dua ini kan, yang satu kan udah jelas kita tidak perlu kenalan lagi kan. Terus kalau si Mbak ini nominasi, oke baiklah gitu kan. Jadi oke, baik yuk mari kita bersenang-senang bersama di sini. Atau banget sama Mbak Putra sih. Main sama Mbak Putra nyaman banget. Kan kalau kita nonton kita langsung tahu kualitasnya ini best friend. Langsung rasa kan nonton kayak
temen banget sih rasanya. Kayak ngobrol di luar tapi di kamerain aja gitu. Gue di kamerain aja. Kayak bukan dialog jadi ya. Kayak ngobrol aja. Emang bener, tapi nyaman banget sih sama Putra. Ini Enggak sih dia sih. Enggak bener-bener gue dari tadi gue makanya bilang sama dia, ayo dong Put, lu coba karir lu di pokoknya gue yang pingin banget lu karirnya bener-bener sampai terbang seadanya dia terbang. Terus habis itu terus habis itu kan gue bisa sombong. Gue waktu itu gue pernah main gitu. Langsung semua foto-foto keluar, langsung upload tiap hari. Diulang dengan filter yang beda. Pokoknya foto gue sombong. Kalau bisa foto yang paling lama biar kelihatan. Iya. aku udah norak banget. Aku dari kemarin Mbak mau nggak foto sama aku? Aku tuh udah ngumpulin foto untuk kita upload gitu. Aku foto sama Putri Patricia. Gue foto dengan ini nominasi. Ayo. Kalau gue nominasinya apa? Kita gak ada. Beda. Coba nominasi You're the Winner. Kita semua winner. Ayo. Film sukses. Pokoknya semua dijamu sama Iblis lah ya. Iya, jelas. Ya. Serem juga. Ini kita senyum-senyum aja nih. Iya. Yang paling cakep. Iya, yang paling cakep hari ini. Kalau kalian ketika tawarin apa langsung? Mbak Putri beneran bilang cakep. Apanya cakep? Ji, wajahnya. Atau apanya? Semuanya ini pertanyaan jebakan ya. Makanya Kita takut deh kayak gini. Arahnya kemana nih? Ke baper atau Izin Bu, Oke. siap salah Bu. Silakan. Ini aman kan? Apa perlu? Aman. Tapi ada persediaan. Kang Evi begitu tawaran langsung sama Teh Karina atau apa gimana? Ya. Paketin berdua ini. Saya itu menghargai usaha keras Kenny sebagai penulis dan sutradara di film ini, yang kenapa harus saya gitu, kenapa harus saya, dia jelasin berarti ini film yang cerita film yang betul-betul niat banget bikinnya, sampai saya dikasih bocoran dulu, ini yang main Putri Ayudhya katanya, yang saya katakan nih, yang saya incer dari jauh-jauh hari setelah dia memerankan beberapa film-film horor yang kurang begitu mungkin. Nah itu ya, kalau saya ceritain spoiler ya. Nah, naskah itu ditulis, dia yang kebayang Putri Ayudhya. Nah si Pak Aryanya yang kebayang tuh sayanya kebetulan lagi di Bandung, lagi syuting, gimana caranya mengatur waktu ini. Akhirnya ya ngobrol-ngobrol sama manajer, ibu manajer, Sama ibu bos. tolong dikasihin waktu ini, soalnya ada perjanjian sejak awal. Kenny, kamu Perjanjian iblis. perjanjian itu perjamuan Perjanjian dengan iblis untuk berjamu kan? bahwa Aku harus nyapuin. ya gitu. Masuknya. Sayanya juga udah lama nggak main horor tuh, gimana sih ininya ngetreatnya. Kenny juga tantangan karena perdana ini, tanggung jawabnya. Terus wah, saya juga kalau begitu mari kita kerja bareng untuk menjilat Putri Ayudhya. Enggak. Penasaran kan? Tidak ada di naskah. Itu kan naskah? Nggak ada. Nggak ada, makanya. Nggak ada. Makan nugget juga nggak ada. Iya. Film ini dibuat sedemikian rupa, niat banget, ingin mempersembahkan di tengah-tengah film yang banyak iblisnya. Ternyata ya jangan sembarang iblis ya di sini tuh, bahwa iblis itu ternyata ibu Lis. Ibu saya Lilis. Ibunya Lilis ya. Iya. Jangan tertipu oleh perjamuan atau rayuan iblis ini, bahwa ya semuanya iblis itu harus kita nyahkan lah dari muka bumi itu, dan akan selalu menggoda kita lah di kesuksesan kita dengan iblis itu. Mudah-mudahan dengan
dijamu di film ini, kita bisa disadarkan pulangnya tidak hanya kenyang perut, tapi enggak gitu. Kalau ada yang ngajak jamu iblis, tapi nonton dulu film ini baru sadar. Emang ketika ditawarin sama Kenny langsung berdua gitu teh? Atau emang tiba-tiba Kenny pas proses syuting kayaknya bisa nih teh karena ikut main? Sebenarnya sama Kenny itu udah kenal, udah lama kenal gitu. Nah pada saat ditawarin itu kan tadi Kang Epi bilang lagi syuting di Bandung. Jadi aku lebih banyak tektokannya sama Kenny. Kang Epi kan di Bandung. Terus ngobrol lah, Kak. Jadi waktu aku nulis tuh aku ngebayanginnya Kang Epi ini yang harus main. Cuman karena kita bentrok waktu sama itu sensor mandiri. Artinya Kalau dalam banget loh. Itu udah tahu, itu berat soalnya. Ya udah, akhirnya diskusi sama Kang Epi gimana nih, nggak waktunya maksudnya nggak terlalu panjang syutingnya kan, udah diskusi sama Kang Epi, udah Kang Epi ini karena ini filmnya Kenny, saya mau, dia bilang gitu. Akhirnya aku berusaha berjuang untuk izin, buat surat izin ke lokasi di Bandung. Kang Epi hari ini minta dikosongin dulu karena ada syuting film gitu di Sukabumi waktu itu, dan alhamdulillah dikasih syutingnya gitu. Kalau aku sendiri bisa terlibat di sini mungkin karena berkah dari karena nama besar. Bapak. Bagus, bener emang seperti itu. Tapi emang bener sih. Itu main Nggak bisa dibantah itu. Iya, tapi kan walaupun nama besar kan kalau misalnya aku nggak mau atau aku nggak bisa, ya tetap aja ya Mbak nggak bisa jalan gitu. Aku tetap izin juga ke beliau gitu. Dan Kenny bilang tolong bilangin ke Kang Epi, boleh nggak kalau kakak terlibat di sini, kayaknya ada satu peran nih belum dapat karakternya, Kak Karin cocok nih, coba besok datang ke kantor coba casting dulu katanya gitu. Ya udah karena diizinin sama Bapak Bos, ya udah akhirnya casting dan ternyata lolos menurut mata Kenny sebagai sutradara. Aku memerankan ini Bu Cika gitu. Kang Epi nggak takut itu adegan sama Mbak Putri ada istri? Justru aku nanya itu Mbak, yang adegan yang bagus, saya sendiri ya. Editor saya jadi nganggur nih kebetulan editor saya. abis itu aku bisik-bisik nih, kamu janjian dulu sama Mbak Putri itu yang musim itu. Iya. Iya. Ada kata Kang Epi, Mbak Putri marah nggak ya? Maksudnya harusnya aku yang nanya, aku marah nggak ya? Ini aku malah nanya Mbak Putri marah nggak ya? Maksudnya nggak bilang dulu gitu, takutnya kan gimana DJ atau apa? Iya. Yang ngomong itu dan bukan Kang Epi. Katanya nggak mungkin lah. Kan kaget kan Mbak Putri kan nggak lihat gitu loh, tiba-tiba ada apa gitu yang di situ. Tiba-tiba ada apa? Ini apa ini? Iya. Aku belum terima kasih sudah diizinkan ya Mbak Karin. Oke. Kang Epi gimana? Nanti di sini akan dijelaskan oleh Mbak Putri secara ilmiah bahwa di film adegan ngejilat, megang atau dan sebagainya. Megang aja kalau sepanjangin nengnya. Iya. Ada aturannya tadi apa? Silakan Mbak Putri sebagai narasumber. Aduh. Iya. Jadi kita tuh sampai masuk tuh manajer kita. Oh iya. Jangan kita kayaknya. Jadi sebenarnya kalau aku dan Kang Epi sih, kita tuh entah bagaimana sudah terkoneksi sejak lama, aku merasa gitu ya. Dan aku punya hormat yang besar sekali sama Kang Epi gitu. Dan beruntung sudah yang mungkin yang jadi advance, jadi added value, jadi kelebihan yang aku terima adalah karena kalau main sama senior kita bisa melihat rekam jejaknya beliau dan dapat cerita-cerita gimana kalau lagi syuting gimana sih orangnya gitu. Jadi aku udah tahu ada Kang Epi mah improve nih bakal gitu kan. Gitu.
Tapi terus liar nih pasti gitu kan mainnya gitu kan. Aku juga nonton Kang Epi pentas, aku nonton Kang Epi main di TV, idola saya ini gitu. Jadi kayak wah aku mengikuti prosesnya, dan kita sebagai seniman kita senang banget ngeliatin proses kreatif seseorang gitu. Nah jadi kalau karena udah tahu jadi udah siap gitu Kang Epi mau ngapain. Toh misalnya ada hal yang tidak aku setuju, ya aku kan bisa menolak. Dan menurutku posisi tokohnya pun posisinya sangat menguntungkan karena memang karakternya begitu, dan karakterku juga karakter yang tidak sepaham gitu sama Kang Epi waktu itu. Jadi kalau aku tidak setuju tinggal ditolak gitu aja. Dan cara menolak kayak gimana selama itu di antara action dan cut, itu akan menurutku akan berjalan sesuai karakter aja dan nggak masalah. Di luar itu aku punya kepercayaan yang besar sama Kang Epi juga. Aku pikir kita kalau main bareng tuh trust-nya kan harus besar ya. Kita trust-nya gede, makanya jadi kayak enak, kayak dialognya ngalir aja gitu. Terus sama Mbak Karina juga kerasa gitu, stranger kan nih orang, nih mama gitu kan. Mbak mau nanya, itu berasa nggak tiba-tiba ada itu? Nah, dia masih penasaran loh. Kaget nggak? Kaget dong. Ada latihan. Iya, iya. Rasanya gimana? Kaget nggak? Gimana sih rasanya? Kaget banget. Dan itu teknis sekali ya tapi ya. Sekali Teknisnya ya. sekali langsung oke. Dan kita ingat bahwa pas itu kejadian yang teriak satu bioskop kan kayak aku aja nonton juga gitu. Dan mungkin menguntungkan karena aku di sini dan nggak bener-bener lihat, dan suasana lagi semua cepet gitu kan visi, jadi kita kayak nggak usah sampai situ, mendekat aja tuh aku udah heboh banget perasaannya waktu itu sebagai Kala gitu. Jadi sekali lagi aku punya trust yang besar sama Kang Epi, dan aku bisa merasakan bahwa apapun yang kita lakukan it's out of respect gitu. Pasti ada batas-batasnya, ada pertimbangannya, ada alasannya gitu, nggak aji mumpung gitu. Karena yang menyebalkan dan sering terjadi kasus nih teman-teman gitu, kasus yang mau dia naik ke media dan segala macam adalah karena persoalannya aji mumpung. Itu sering terjadi. Dan budaya yang bahwa junior sering boleh diapain aja sama senior dari zaman dulu ke sekarang tuh masih ada budaya-budaya yang bergeser ke sana gitu. Makanya kan sekarang undang-undang lagi kita mendorong undang-undang anti kekerasan itu yang sudah ada, tapi ya masih ada yang belum ada dan dia ada. Jadi nah itu perlu banget. Sekarang bahkan udah ada SOP tentang harassment dari Atrofi kalau aku nggak salah. Jadi dalam tata laksana persyutingan itu udah ada tuh persoalan harassment dalam berbagai bentuknya. Dan sekarang ada profesi namanya Intimacy Coordinator, disingkatnya IC. Ini adalah orang yang menjadi konsultan atau jembatan antara aktor dan director atau dengan kru pada adegan seks, nudity, dan kalau di Indonesia atau budaya timur close proximity, jadi yang berdekatan. Nah aku dan Kang Epi sebenarnya kan bukan ke seksual ya kemarin problemnya close proximity dan ancaman. Iya, intimidasi itu intimidasi. Nah itu kan udah deket banget. Kalau di timur, kalau di US mungkin nggak ngaruh karena memang ini pertama dimulai di US, di Amerika. Tapi kalau udah masuk ke Asia, kemarin kita ada kumpul Southeast Asia gitu, lagi ada upaya untuk sertifikasi teman-teman profesi untuk ada di Indonesia. Jadi kalau ada adegan-adegan yang kayak kemarin deket banget, yang mendorong batas-batas kenyamanan aktor, karena aktor kan selalu jadi yang paling vulnerable di depan kamera. Kita kayak nggak bisa apa-apa, tiba-tiba harus gimana, harus perasaannya dibuka, kadang-kadang adegannya juga harus buka-buka baju gitu, atau mungkin yang bahkan nggak usah buka baju yang ini deh, kita biasa pakai baju kayak gini, tiba-tiba suruh pakai baju putung, itu kan udah lain rasanya. Nah itu sebenarnya udah ada ketentuannya dan SOP-nya gimana kita bisa melakukan itu dengan nyaman dan aman, secara legalitas juga benar gitu. Dan ini penting banget menurutku, ini bisa jadi breakthrough untuk banyak proses syuting yang lebih sehat. Kan itu yang kita kejar ya sebagai aktor, apalagi sih yang bisa kita harapkan gitu. Kita adalah wajah film. Orang taunya apa yang kita lakukan meskipun itu pakai teknis, tetap
orang taunya itu kita yang kerjain gitu. Meskipun di-cut mukanya segini diganti body double gitu Mm-mm. misalnya. Tapi kan orang taunya Iya, kita itu. sebagai brandingnya. Dan kita nggak bebas dari nilai gitu. Jadi penting banget bahwa aktor bisa bekerja dengan aman deh nomor satu. Kemudian nyaman. Nah itu yang lagi diupayakan dengan adanya intimacy coordinator di Indonesia. Semoga ya. Saya baru aja ujian, belum tahu lulus apa enggak. Mudah-mudahan. Oke. Semoga dapat Mudah-mudahan. sertifikasinya. Karena itu penting banget, apalagi misalnya kayak pemain-pemain baru gitu Yes. kan, mereka yang Nggak mereka punya suara. nggak punya suara, jadi disuruh apa mereka kan seneng dong bisa dapat peran gitu kan, jadi gue happy nih, jadi gue suruh ngapain aja mau, tapi kan mereka tidak tahu nanti pas lagi on the set misalnya lu dibilang cuma mau ngapain, tapi tiba-tiba pas lagi udah mau take, ayo buka semua, terus dia kayak gue mesti ngapain. Nah itu kan sayangnya kan harus ada tempat mengadunya ya. iya harus ada yang Iya. bimbing. Ya, ada yang menemani gitu. Karena Karena kalau enggak iya kasihan kan. problem yang paling besar dan sering terjadi di sini adalah power play. Iya, yes. Kalau Itu misalnya kasihan. kayak aku nggak bisa ngomong kayak gini karena aku takut sebenarnya sama Kang Epi. Jadi apapun yang Kang Epi lakukan aku akan terima aja. Aku tahu itu bisa jadi gitu. Untungnya dalam kasus ini aku sudah sama Kang Epi dari lama. Aku punya trust yang besar sama Kang Epi dan aku tahu cara bekerjanya Kang Epi dan aku tahu konteksnya. Karena konteks jadi penting banget. Sehingga kita tidak merasa pada saat kita nonton Kang Epi melecehkan Putri. Kita nonton bahwa Pak Arya punya masalah nih sama Kala, iya kan? Karena ketika melihat itu juga ini udah benar-benar kayak bagian intimidasi banget gitu kan. Kalau kesan penonton ya gitu kayak ya. Malah ketika dibilang itu improv, itu improv gitu. Malah kerasa banget kayak emang ini Pak Arya emang ngaco, mungkin dia ada salah. ada gila-gila. Gitu juga. Emang kan Emang aslinya Emang juga banyak improvnya Kang emang ketika syuting Kang. Iya, khusus di adegan itu ya. Fokus adegan itu aja. Saya ada kesulitan Di ruangan awalnya itu ya? karena ngelihat skripnya begitu aja, bukan begitu aja. Bagaimana nih menggambarkannya supaya lebih hidup lagi. jadi flat. Saya datengin setnya, wow, ternyata tempat menyeramkan di sini. Dimana kalau saya mainnya biasa-biasa aja, nggak percaya orang nanti. Nah, diuntungkannya mainnya sama Mbak Putri dan saya nggak akan bilang kalau Mbak Putri kenapa nanti akan saya minta maaf di si paling seleb. Di sini saya akan bertemu benar di sini. Saya akan klarifikasi semuanya. Kalau emang kejadian yang tidak diinginkan gitu. Saya juga di luar, itu bukan Epi Kusnandar yang begitu. Saya itu Pak Arya itu pokoknya. Pak Arya. Tapi termasuk yang luka itu juga emang improve apa? Itu mah benar kecelakaan ya. Bukan improv. Kagak ada yang mau improve begitu kan. Biar seru gue kena sendiri gitu kali. Iya beneran deh. Kata pasti kan saya kecelakaan. Lah beneran. Iya. Tadinya saya berharap itu begitu seret. Cut dong gitu ya. Kok nggak di-cut gitu. Tapi bagus. Ada tetesan darahnya ke sini. Saya jilat benar-benar. Masih netes lagi, saya samperin diginiin. Nah, adegan kok disebutin ya? Saya suka yang bocor-bocor. Tapi kok maksudnya kalau kita ngomonginnya bagian kecelakaan itu kenapa Kang bisa terjadi emang waktu itu emang lagi adrenalin lagi terlalu antusias terlalu masuk ke karakter? Itu bukan adrenalin, bukan apa, emang saya nggak perkenalan dulu sama golok yang aslinya itu. Itu asli ternyata golok kayak asli tajam dan jarang, udah lama nggak dipakai, jadi ada karat. Jadi infeksi ke sini. Nah saya nggak tahu begitu ini lancar aja kan, pengen kayak jagoan tuh set gitu. Ternyata ada yang keluar ininya. Selipan. Dalam nggak? Lukanya dalam nggak? Nggak terlalu dalam, tapi lumayan darahnya seliter lah ada. Banyak banget donor darah jadinya. Cuma beberapa tetes. Mungkin itu suatu gift juga, bonus supaya kelemahan, takut ada kelemahan di sini nih yang tadinya
wah bakal jadi mati gaya nih di sini nih. Udah sekalian. Jadi banyak gaya. Jadi banyak gaya. Saya kebayang. Iya. Pelan tapi langsung jadi banyak gaya ya. Sukses lah. Aku merasa itu salah satu adegan yang aku paling suka sih sebenarnya. Aku ingat kayak, wah jujur banget mata gue. Jadi kayak, ya kagetnya beneran ya. Kagetnya beneran. Tapi kurasa sebenarnya bener Kang Epi bilang berkali-kali kemarin, apapun yang kita udah persiapkan, apapun yang kita sudah perbincangkan dan lakukan gitu, sebanyak apapun persiapan kita dan usaha kita untuk bikin film, tetap yang menilai ya masyarakat gitu. Aku sih seneng banget kemarin nonton di malam kemarin itu, rasanya banyak momen-momen di film yang diterima betul-betul sama penonton gitu. Bioskopnya ikut teriak sama kita, saat terus penonton-penonton lain ada momen-momen itu tuh bunyinya kok bunyinya banyak, ternyata pada nyobain ikutan gitu. Kayak ikut. Iya kan, caranya tuh di ini, ternyata suaranya surround system. Iya, Dolby Atmos semuanya muter. Kok banyak suaranya gitu. Oh ternyata pada ikut nyobain gitu. Menurutku those kind of magical moments yang bikin film adalah experience yang nggak bisa ditukar sama nonton di OTT. Gitu. You have to go to the theater, yes, bioskop. Udah beda pengalaman mungkin kalau kita orang teater rasanya memang energinya tuh betul langsung gitu. Kalau buat Mbak Putri Patricia, ketika kemarin akhirnya nonton filmnya, apa yang dirasain? Kan udah lama gak main gitu, terus akhirnya comeback dengan filmnya. Nah, kalau untuk yang film ini sayangnya belum nonton sampai habis karena kemarin jadi pas begitu masuk itu udah harus pergi lagi gitu. Cuma kalau denger cerita dari mereka sih, gue nyesel juga nggak ikutan nonton. Kayaknya karena soalnya denger dari reaksi penonton-penonton itu semua gitu kan, mereka ikut yang jentikan jari, yang melihat ada ngeji yang itu gitu kan. Jadi ada banyak momen-momen yang seru yang sayangnya harus dilewati gitu. Berarti sekarang belum nonton filmnya? Belum, jadi nanti kita nonton bersama ya tanggal 16. Masuknya di situ loh. Ini bisa dilihat 3 tamunya pada ngejaga rahasia, cuman Kang Epi yang bocor. Yang 3 udah berusaha untuk sensor. Oke, terakhir nih closing statement dari masing-masing cast. Apa sih yang diharapkan nantinya dan apa yang akan didapatkan penonton Indonesia saat nonton Perjamuan Iblis? Dari Karina dulu deh. Dari Papi dulu. Papi dulu deh, yaudah. Oke, di bulan ini banyak sekali film Iblis. Wah, betul sih. Tapi ingat satu, datanglah ke Perjamuan Iblis. Wah, tanggal 16 November ya. Di situ banyak kebocoran-kebocoran yang sudah saya bocorkan. Belum bocor hari ini ya. Yang belum bocor hari ini. Yang belum bocor hari ini. Oke, iya nonton Perjamuan Iblis. Dia cerita tentang kita akan selalu ingat peran ibu di kehidupan kita ya. Jangan anggap iblis itu ibu. Benar ya? Gimana? Coba anggap iblis adalah ibu. Iya betul. Oh, jangan hanya anggap pada iblis adalah ibu. yang kuasa. Oke. Mbak Putri akan membetulkan. Silakan. Iya, Mbak Putri. Aku mungkin pengen mengutip Kenny ya, saudara kita, Kenny Guladi. Kenny bilang bahwa dalam kata perjamuan itu ada unsur perayaan, ada unsur pengorbanan, ada unsur pengkhianatan nggak? Pengkhianatan, yes, betul. Kenapa? Karena perjamuan yang diambil Kenny adalah dari lukisan Last Supper, gitu. Dan kupikir 3 hal itu yang kemudian memporak-porandakan dunia ya dalam kehidupan nyata. Jadi teman-teman mungkin kalau nanti sudah nonton Perjamuan Iblis akan menemukan 3 hal itu dan relevansinya dalam kehidupan kita. So beware
ajak teman-teman karena film ini bukan hanya asik untuk ditonton rame-rame jadi suatu wahana yang asik seru, tapi juga setelah ini film ini juga bisa kita diskusiin rame-rame. Jadi nontonnya jangan sendirian ya. Kalau Mbak Putri gimana sih? Wah, mereka ngomongnya udah bagus banget. Jadi what they said that. aja udah. Kasih topping manis aja dikit-dikit. Nonton ya tanggal 16 sama saya yang belum nonton juga. Diajakin ngedate sama Putri Batas. Kita nobar 16 kita di mana rute? Langsung cek. Terakhir kalau ada TKR ini Sama kayaknya udah. Semua yang mereka pinter-pinter nonton deh tanggal 16 November di bioskop. Oke, siap. Terima kasih buat para cast dari Perjamuan Iblis dan buat teman-teman Tribuners, makasih udah nonton konten si paling seleb dan jangan lupa tonton terus konten-konten tribuners.com lainnya dan sampai jumpa, bye. Bye. tanggal 16 jangan lupa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.